Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Al-Arif Ahsana dengan nomor induk mahasiswa 2509109115302. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Arab, materi pokok Fil Baiti, kelas 4 MI Mambaul Afkar. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Subahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mada darsunal an? Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Usu'an wa'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah berdoa, selanjutnya untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri. Nyanyi yang kompak ya, sebagai rasa cinta terhadap negara kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka,
merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya akan saya absen untuk kehadiran kalian. Nanti ketika namanya saya panggil, tolong mengacungkan tangan dan menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam rumah kalian. Dijawab dengan jawaban yang tegas ya, suaranya yang keras. Yasmin Nafahatil Unsi. Unsi. Zida Rahmatika Sabita. Ya. Syafia Aulia Rahmadani. Nur Laili Saadati. Ya. Zida Maunatul Kamila. Mari. Isna Fauzia Az-Zahra. Lampu. Adinda Sekar Arum. Antar. Afisina Soliha Az-Zahra. Mobil. Firdausi Nuzula El Rifandi. Tak buku. Naira Puspa Dwi Miftahul Jannah. Gelas. Najma Naila Rosida. AC. Ulfa Alia Rahma. Dispenser. Ya, bagus. Abdurrahman Zainul Asyikin. Saw. Ahmad Fakih Al-Musyafa. Kucing. Muhammad Hilmi Al-Hisham. Gunting. Muhammad Syahrul Hikam Agatha. Tak buku. Oke. Alhamdulillah semuanya masuk. Berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus selanjutnya sebelum kita memasuki materi hari ini ya, sejenak kita mengulang pelajaran yang kemarin ya, yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu tentang afrodul usrati. Apa artinya afrodul usrati? Anggota keluarga. Bagus. Nanti saya yang menyebutkan bahasa Indonesianya, kalian bahasa Arabnya ya. Sudah siap? Ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Bagus, semuanya masih ingat apa pelajaran kemarin. Nah, anak-anak, keluarga itu tadi ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Itu semuanya tinggal di mana? Di rumah. Termasuk sampean juga tinggal di rumah siapa? Sama tinggal di rumah siapa? Orang tua ya, tinggal di rumah. Nah, di rumah, mari kita membayangkan ya, kalau kita masuk ke dalam rumah, di situ ada apa aja? Ada ruangan-ruangan, ada banyak ruangan. Contohnya, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang belajar, dan masih banyak lagi ya. Nah, coba bahasa Arabnya kamar tidur apa? Ghurfatul naumi. Kemudian bahasa Arabnya gudang. Belum tahu? Bahasa Arabnya garasi. Garasi mobil atau motor? Pak, belum tahu juga. Nah, untuk itu anak-anak, kita nanti hari ini akan mempelajari materi fil baiti.
Apa artinya? Apa? Di dalam rumah, ya. Di dalam rumah, di situ nanti ada banyak ruangan. Hari ini kita akan mengupas, mempelajari mufrodat yang ada di dalam rumah. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini itu tujuannya apa? Ya, nah di sini coba perhatikan di layar ini tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita belajar itu tujuannya apa toh? Apa pokoknya belajar tanpa ada tujuan? Nah, tujuan pembelajaran hari ini memahami dan mengidentifikasi mufrodat bagian rumah dan benda-benda di dalam rumah dengan benar. Yang kedua, menghasilkan produk denah rumah berbahasa Arab secara kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama berkelompok. Menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kelompok. Mempresentasikan hasil proyek dengan percaya diri. Jadi, pembelajaran hari ini nanti sampean ya akan membuat sebuah proyek, produk atau hasil karya, ya, hasil karya. Nah, sebelum kita masuk membuat produk atau proyek atau hasil karya, supaya sampean lebih bersemangat untuk belajar hari ini, maka sekarang ice breaking dulu. Nah, ya, supaya sama lebih bersemangat ketika belajar tidak ngantuk, ya. Untuk itu silakan semuanya berdiri semuanya, ya. Nah, ini ice breakingnya untuk melatih fokus kalian supaya nanti ketika belajar sampai orang mikir ke sana, ya, biar fokus. Nah, namanya roksun sirah. Kita bermain di anggota kepala, ya, menggunakan bahasa Arab. Gimana cara bermainnya? Nah, nanti saya sebutkan mufrodatnya. Kalian memegang benda tersebut tapi tidak boleh sesuai dengan mufrodat. Harus berlawanan, ya. Misal rambut apa bahasa Arabnya? Sya'run. Pegang sini. Udunun, telinga. Ainun, mata. Oke, ya. Tapi ketika saya menyebutkan misalkan sya'run, kalian tidak boleh memegang rambut. Udunun, sama tidak boleh memegang telinga. Ainun, sama tidak boleh memegang mata. Harus berlawanan, ya. Nah, ini nanti berkelompok. Tolong dengan jujur, kalau sampean salah pegang, berarti harus duduk satu kelompok. Nah, misalkan satu kelompok satu yang salah, berarti sampean harus satu kelompok duduk semua, ya. Bisa dipahami? Mbak, melatih fokus. Sudah siap? Kita mulai. Sya'run, udunun, ainun, sya'run, udunun, ainun, sya'run, udunun, ainun, sya'run, ainun. Oke, semuanya masih fokus. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silahkan bisa duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang waktunya masuk ke pembelajaran inti, yaitu membahas tentang fil baiti. Artinya apa? Di dalam rumah. Semuanya punya rumah tak? Punya. Yang punya kamu sendiri atau orang tua? Yang penting kamu tinggal di situ, ya. Ada rumah.
Nah, di dalam rumah itu ada apa aja toh? Nah, kita akan membahas hari ini ya. Ini ada ruangan hurufun atau hurfatun. Ya, ada apa aja? Diturukan ya, diturukan bahasa Arabnya ya. Hurfatul mudzakarati. Artinya apa? Ruang belajar. Hurfatun naumi. Artinya ruang tidur. Hurfatul akli. Artinya ruang makan. Hurfatul julusi. Artinya apa ini? Ruang. Alhammamu. Artinya apa? Kamar mandi. Al-matbahu. Artinya dapur. Mirobun. Artinya apa? Garasi. Ya, itu adalah contoh-contoh ruangan yang ada di dalam rumah. Mungkin di rumah kalian ada ruang-ruang yang di sini belum ada. Misalkan ada kandang binatang ternak di belakang, ya masih banyak lagi. Ada kebun mungkin di belakang rumah, ya masih banyak. Nah, oke, ini Cah, ruangan-ruangan ini mempunyai fungsi masing-masing. Coba ruangan yang digunakan atau fungsinya untuk istirahat atau tidur mana? Ghurfatun naum. Ruangan yang biasanya kita gunakan untuk menikmati, menyantap masakan dari ibu kita, gimana? Ghurfatul akli ya. Ruangan yang biasanya kalian buat untuk belajar, mengerjakan PR, Ghurfatul mudzakarati. Nah, kenapa Ghurfatul mudzakarati atau ruang belajar ya dengan Ghurfatun naumi, ruang tidur itu fungsinya berbeda? Kenapa beda? Ya, Ghurfatul mudzakarati untuk belajar, Ghurfatun naumi untuk tidur. Bagus ya. Nah, sekarang misalkan kalian ingin memberitahukan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumahmu kepada temanmu, kira-kira supaya temanmu itu lebih cepat paham, tahu, itu dengan cara apa aja coba? Menggunakan apa? Gambar bisa, kemudian apalagi? Gambar, apalagi? Diceritakan ya. Nah, untuk memudahkan biasanya itu menggunakan gambar seperti ini. Nah, nanti di awal tadi tujuan pembelajaran kita itu ada salah satunya membuat proyek ya, membuat hasil karya. Nah, kita nanti ya akan membuat sebuah proyek atau hasil karya berupa denah rumah ya. Kalian nanti menggambar denah rumah, kemudian di situ ditempel ya gambar-gambar benda yang ada di dalam rumah, kemudian ditulis bahasa Arabnya apa ya. Jadi proyek kita nanti seperti itu. Nah, sekarang ini nanti berkelompok ya. Ini duduknya sudah berkelompok ya. Saya bacakan dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Nafa, Sabita, Syafia, dan Laili. Kelompok 2-nya Firda, Ulfa, Naila, dan Naira. Kelompok 3-nya Sena, Isna, Arum, dan Zida. Untuk kelompok 4, kelompok putra Asikin, Fakih, Agatha, dan Hilmi. Nah,
Silahkan diskusi sebentar. Kira-kira siapa ya ketua kelompoknya nanti? Nah, silahkan diskusi sebentar. Sambil saya akan membagikan LKPD-nya. Silakan. Oke. Silakan peralatan alat tulis dan untuk menempel dikeluarkan. Nah. Sudah diskusi tadi, kira-kira siapa ketua kelompoknya? Sini siapa? Mbak Nafa. Sini Mbak Sena, Mbak Firda, sini. Dan Mas Asikin, ya. Oke, sudah terbentuk ketua kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ya akan saya bacakan ya. Teknis pengerjaannya itu seperti apa? Cara mengerjakannya, tugas itu bagaimana toh? Nah, yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan. Kerjakan tugas dengan kelompok masing-masing. Kerjakan tugas dengan kompak dan teliti. Ya, karena ini berkelompok sama harus kompak, kerjasama. Jangan sampai satunya mengerjakan, satunya ngelamun saja atau koyah ngobrol sendiri. Tidak boleh, harus kompak. Ya. Nah, caranya di situ sudah ada kertas manila, ya, dan juga kotak yang berisi gambar-gambar benda. Nah, langkahnya, gambarlah denah rumah yang terdiri dari ruangan-ruangan minimal 5 ruangan. Minimal 5 ruangan saya, terserah. Ya, saman boleh lebih dari 5. Yang penting minimal 5. Kemudian tempelkan gambar benda yang sudah disediakan. Ya, yang ada di kotak itu, ya, dicari, disediakan, disesuaikan dengan ruangan-ruangan masing-masing. Ya, misalkan ruang tidur, yang cocok di situ apa ya benda yang ada di situ. Nah, nanti ditempel di situ. Setelah kalian tempel, nah, ditulis mufrodatnya apa. Ya, misalkan di ruang tamu ada meja. Meja bahasa Arabnya apa? Maktabun, ditulis isu maktabun. Ya, menggunakan bahasa Arab loh. Oke, paham? Nah, nanti setelah selesai itu sampean akan menjelaskan atau mempresentasikan di depan sesuai kelompoknya masing-masing. Paham? Sebelum kalian mengerjakan, kita lihat dulu video supaya nanti sampean termotivasi, semangat untuk mengerjakan tugas itu. Nah, itu ada gambar semut sama tenggeling. Yang ini kepiting. Ini kepitingnya mau diserang burung tuh. Nah, kena deh. Apa pelajaran yang dapat diambil dari video ini? Tentang kerjasama, ya. Jadi bentuk kerjasama tim yang kuat, solid, kokoh, ya. Jadi nanti ketika sama mengerjakan harus kompak. Oke, sekarang selamat mengerjakan. Oke.
Silakan, sudah mulai mengerjakan. Ini yang bagian gambar Laili sama apa. Nah, ini gambar denahnya seperti apa. Ya. Nanti dikasih nomor ya, ruangannya nomor 1, ruangan apa, nomor 2, ruangan apa, supaya nanti ketika menerangkan mudah. Ya. Nah, itu untuk mufrodnya dikumpulkan minimal 3, ya. 3 mufrodat yang ada di dalam ruangan. Oke, kerjakan dengan kompak dan teliti. Ini kelompok 3 yang gambar Harum sama Sena. Nah, ini minimal 3 ya, 3 mufrodat setiap ruang. Jadi lebih mudahnya ini nanti disendirikan 3-3. Jadi tinggal nempelkan mudah. Ya. Nanti dikasih nomor ya ruangannya. Misalkan nomor 1 ruang tamu, nomor 2 ruang belajar, supaya nanti kalau menjelaskan mudah ya. Oke, kerjakan dengan kompak, dengan teliti dan penuh semangat. Ini kelompok 2 yang gambar Firda sama Naira. Nah, ini nanti digambar, kemudian setiap ruang dikasih nomor ya, nomor 1 misalkan ruang tamu, nomor 2 ruang belajar, supaya nanti ketika menjelaskan mudah ya. Ini bagian ini masing-masing ruangan minimal 3 gambar benda ya, boleh lebih, minimal 3. Nah, sekarang dikelompokkan dulu biar lebih mudah, 3-3 atau ya. Nah, udah, kerjakan dengan kompak dan teliti serta semangat ya. Ini kelompok 4 putra ganteng-ganteng yang semangat. Nah, yang gambar Hilmi sama Agatha. Gambar nanti dikasih nomor, tiap ruangan dikasih nomor ya. Nomor 1 misalnya ruang apa, nomor 2 ruang apa, supaya nanti mudah kalau menjelaskan. Nah, ini ya, masing-masing ruangan itu minimal 3 gambar ya, gambar benda. Tiap ruangan minimal 3, boleh lebih, minimal 3 ya. Paham? Oke, silahkan buat sekreatif mungkin ya. Bayangkan cah, itu sampean benar-benar membuat denah rumah sampean, rumah impian ya. Saya nanti kalau punya rumah ingin seperti ini ya. Jadi digambar seperti angan-angan sampean ya, keinginan sampean kalau punya rumah itu seperti ini. Rumah masa depan. Tidak? Nah, sekarang gambar. Sama juga sekarang itu seolah-olah berprofesi sebagai seorang apa? Arsitek. Nah, arsitek yang pekerjaannya menggambar sebuah bangunan. Nah, itu ya. Kerjakan dengan kompak, dengan teliti dan penuh semangat, buat sekreatif dan sebagus mungkin. Jangan kelihatan. Anak-anak sudah
selesai semua tugasnya? Sudah. Oke. Setelah ini kalian akan maju presentasi per kelompok ya. Jadi nanti ada salah satu dari kalian yang menjelaskan ruangan ini apa, di dalamnya ada apa, seperti itu ya. Siap? Siap. Oke, sekarang yang maju kelompok 2 dulu. Gerda dan kawan-kawan. Silahkan maju ke depan. Di sini ya. Naira sana. Biasa. Agak tinggi. Oke, dengarkan anak-anak. Ini dari kelompok 2 akan presentasi. Silahkan disimak, nanti kalian bisa bertanya setelah kelompok 2 menjelaskan. Silahkan kelompok 2 untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil denah rumah hasil karya kami. Ruang pertama, Ghurfatul Julusi, Adatul Faza, Ghurfatul Naumi, Sarirun, Ghurfatul Mujarakati, Kolamun, Musola, Izarun, Matabihun, Sakinun, Hamamun, Mikrofatun. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang tanya ada? Apa bahasa Arabnya tempat tidur dan bantal? Ya. Sarirun. Tempat tidur apa? Sarirun. Terus? Bantal? Wisadatun. Ya. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Sudah tidak ada? Silahkan ditutup. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat. Baik, untuk selanjutnya yang akan presentasi kelompok 3. Silahkan Mbak Sina dan kawan-kawan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan denah rumah hasil karya kami. Ya. Ruangan yang pertama, di dalamnya ada Ghurfatul Julusi, Has Ari Katun, Ghurfatul Mudzakarati, Kitabun, Matbahun, Syaukatun, Hamamun, Syamubun, Ghurfatul Akli, Fakihatun, Mahzanun, Mifakun, Ghurfatun Naumi, Sarirun, Musola, Izarun, Ghurfatun Naumi, Wisadatun, Mirabun, Darajatun. Ya. Demikian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Silahkan. Apa bahasa Arabnya buku dan bulpoin? Ya, silahkan. Buku, kitabun, bulpoin, kolamun. Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Pada kelompok 3 sudah tidak ada. Nah, bisa ditutup, Mbak. Silahkan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah menyelesaikan tugas membuat denah rumah ya dengan sangat baik, kompak ya. Namun ada yang perlu saya evaluasi dari hasil kerja kelompok kalian tadi. Dari hasil membuat denah rumah seperti ini, semuanya sudah bagus ya. Namun ada beberapa ya
dari masing-masing kelompok yang masih salah menempatkan mufrodatnya. Ya, jadi masih ada yang salah dari masing-masing kelompok. Misalkan ada di sini gambar sofa, ada yang menggunakan mufrodat kursiyun, padahal sofa itu bahasa Arabnya arikatun. Nah, ya. Kemudian ada juga yang salah penempatan. Tadi ada yang gudang, itu bahasa Arabnya pakai mirobun. Mirobun itu apa? Garasi. Nah, jadi ada sedikit yang masih kurang tadi dan salah. Nah, kemudian selebihnya sudah bagus, sangat kreatif, bagus, kompak. Nah, untuk presentasi, nah ini yang masih ada kekurangan. Sampean kurang percaya diri, masih malu-malu, masa sama teman sendiri malu. Yang percaya diri, ya, ini untuk melatih mental kalian, ya, percaya diri, pede di depan itu presentasi pede, ya. Untuk selebihnya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang tadi sudah berkelompok. Sekarang penilaian individu masing-masing dari kalian, tidak berkelompok ya ini, ya, yaitu mengerjakan soal seperti kuis. Nah, tentunya ini nanti kalian nanti sentuh spin it. Nah, ini nanti akan berputar. Nah, sesuai jarum yang mana berhenti, di situ muncul soal. Nah, silakan nanti kamu jawab. Ya, jawabnya gimana? Ya disentuh. Jawaban yang tepat mana? Silakan disentuh. Oke, siap? Nah, kita mulai. Mbak Naira, silakan maju. Tekan tombol speed it. Nah, kita lihat soalnya apa. Ruangan yang belum bisa menerima tamu adalah Hurfatul julus. Benar, oke, tepuk tangan. Oke. Mbak Arum, silakan maju. Hurfatul akli ya. Nah, oke, ruang makan. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab tugas kali ini. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian telah menyelesaikan tugas dengan baik, dengan kompak, ya. Jadi setelah ini nanti, anak-anak, saya kasih pertanyaan, tolong dijawab ya dengan jujur. Ya. Apakah pembelajaran hari ini, ya, kamu merasa senang, happy? Ya. Apakah kalian senang dan bersemangat ketika mengerjakan proyek membuat denah? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Untuk itu, anak-anak, pertemuan kali ini kita akhiri. Untuk pertemuan berikutnya, saya kasih PR. Kalian menghafal mufrodat tentang fil baiti 5 saja. Ya, untuk pertemuan berikutnya setoran. Dan untuk pertemuan berikutnya anak-anak, kita masih di bab fil baiti,
cuman fokus ke pembelajaran membuat kalimat sederhana tentang fil baiti. Contoh ya, rumah yang besar, rumah yang indah, kamar yang bersih, ya. Baitun nadhifun, rumah yang bersih. Nah, itu pertemuannya akan datang. Untuk hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dirapikan untuk tugasnya, nanti dikumpulkan di depan. Kalau sudah, silahkan ketua kelas memimpin doa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la Quwwata illa billahil aliyyil azim. walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga ilmu kita yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.